Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkoruk Channel guys. Apa kabar kawan-kawan yang menonton video ini daripada Cabang sampai ke Merauke? Apa kabar kalian semua? Dan kepada kawan-kawan yang menonton video ini, saya doakan semoga sentiasalah berada dalam keadaan yang sehat dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, saya tertarik dengan satu video ini guys, di mana sumpah pemuda serta maknanya. Jadi ini terkait dengan isu yang minggu lepas saya react, di mana bahasa Indonesia tu kenapa dia boleh menjadi mendunia guys, dan juga bagaimana Indonesia itu menyatukan rakyatnya dengan menggunakan satu bahasa. Jadi apa yang baik itu haruslah kita contohi dan harus kita kongsi juga ya guys. Jadi saya mau tahu apakah sumpah pemuda serta maknanya itu guys. Jadi yuk kita simak video ini. Dan sebelum saya lanjut ini video, saya tengok di channel Halo Edukasi ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita support ini channel Halo Edukasi dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe channelnya, bolehlah subscribe sekali. Jadi guys, ayo kita tengok apakah cerita ataupun sejarah dan isi sumpah pemuda serta maknanya. Saya tidak tahu apa-apa nih guys. Jadi hari ini saya mau tahu, dan nanti belakang saya mau komen nak sedikit kan. Jadi yuk kita simak video ini sama-sama, jom. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini akan dibahas mengenai sejarah, isi, dan makna dari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Kalau kami ada juga, tapi kami ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga. Itu panjanglah itu guys. Tapi kali ini saya mau dengar itu Sumpah Pemuda untuk Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia saat itu yang mengikrarkan tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Sumpah Pemuda itu sendiri dibacakan di tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari rumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Rumusan isi dan Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas sehelai kertas. Di dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Teks Sumpah Pemuda tersebut terdiri dari dua versi, yang dimana versi yang pertama merupakan versi teks asli atau original dan teks versi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Isi kalau apa nih? Versi asli putra. Dikasih apa nih? Kasih buat versi terbaru lah kan, supaya mudah diejak lah kan, gitu dibaca. Sumpah Pemuda diantaranya sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti dan makna yang sangat dalam. Dia tiga rangkap saja ya, dia punya sumpah itu. Cuma dia punya versi yang tadi itu dia cara ejaan pun macam memanglah versi lama kan guys. Yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda ini terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjabaran tentang makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda ini adalah titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari para penjajah. Titik awal dan langkah awal dari perjuangan bangsa Indonesia ini bukan main-main teman-teman. Perjuangan para pemuda tersebut memiliki nilai yang tidak tergantikan. Jika Sumpah Pemuda tersebut tidak lahir, maka bangsa Indonesia tidak mungkin bisa bersatu dan
bisa merdeka seperti sekarang ini. Para pemuda dan pemudi saat itu telah rela berkorban waktu, tenaga, pemikiran, dan bahkan rela berkorban secara material dan moral untuk membuat negara Indonesia bersatu. Yang kedua, memberi semangat untuk berjuang. Kita bisa mencontoh semangat juang para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik saat ini, yang mencontoh kebaikan para pejuang Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda yang berkobar-kobar tersebut memberi semangat pada para penerus. Semangat yang ditujukan melalui bunyi Sumpah Pemuda tersebut dapat menjadi contoh untuk para pelajar agar semangat dalam melakukan segala hal yang positif. Di era globalisasi ini ada banyak fasilitas yang bisa digunakan, oleh karena itu kita sebagai penerus bangsa harus lebih semangat dengan segala fasilitas yang ada. Ini orang Jawa nih, pakai belangkon. Yang ketiga, memberi makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati. Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan para pahlawan kita. Bahkan ada sejumlah pahlawan yang gugur dan tak terhitung yang telah merebut kemerdekaan bangsa. Perjuangan mereka adalah bentuk dari rasa cinta pahlawan pada bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia, maka berikanlah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi latar belakang dari rasa cinta para pejuang untuk bangsa Indonesia. Hal itu harus kita contoh sebagai penerus bangsa dengan cara yang lebih baik dan lebih unik. Yang keempat, memberikan penekanan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia adalah salah satu makna dari isi Sumpah Pemuda. Hal itu telah menjadi kebanggaan bagi para pemuda dan pemudi saat itu, sehingga mereka membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Tapi lihatlah di zaman yang serba modern ini, apa yang sudah diberikan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia. Dengan memiliki Pancasila, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya kebanggaan sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi semangat tersendiri. Yang kelima, memberikan penekanan dalam mencintai Indonesia dengan menggunakan bahasa. Mempelajari bahasa Saya ingat tadi 3 saja, rupanya 5 pula guys. asing memang bagus, apalagi bahasa asing juga bisa kita gunakan di segala situasi yang positif. Tetapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu kita, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka hal itu akan menjadi ciri atau tanda khusus bahwa kita mencintai bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda lah yang membuat bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang paling penting di Indonesia dan harus digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Kini muncullah bahasa gaul yang merupakan dampak dari arus globalisasi. Namun jangan sampai bahasa gaul memusnahkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda. Contoh makna Sumpah Pemuda bagi pelajar, misalnya dengan mengikuti upacara bendera untuk mengenang perjuangan pahlawan dan tidak membeda-bedakan latar belakang teman dan suku yang berbeda-beda. Nah, demikianlah pembahasan mengenai Sumpah Pemuda. Semoga kita dapat. Oke. So guys, nampaknya nampaknya Sumpah Pemuda ini. So guys, nampaknya Sumpah Pemuda inilah saya tengok satu kekuatan bagi rakyat negara Indonesia. Bagaimana rakyat Indonesia itu daripada 700 lebih etnik ya dapat disatukan dengan satu bahasa ya, dengan Sumpah Pemuda inilah yang saya rasa dia punya kekuatan kebersatuan masyarakat Indonesia itu sampai hari ini kekal utuh, kukuh dan juga padu guys. Jadi ini menunjukkan Indonesia nih dia mengingati perjuangan-perjuangan orang-orang yang terdahulu, dan tanpa orang-orang terdahulu tidak adalah Sumpah Pemuda ini dan tidak terwujudlah bangsa Indonesia itu sampai ke hari ini. Tetapi karena itulah perjuangan mereka guys, jadi diharapkan warga
Indonesia itu sendiri dapat menjaga dia punya kerukunan dan juga dapat mempertahankan bangsa Indonesia itu agar jangan tercemar, guys. Jadi apapun, semoga negara Indonesia terus dapat mengekalkan kedaulatan negaranya ya, dengan disatukan bahasa itu menjadikan negara Indonesia itu tidak ada tinggi, tidak ada rendah, sama sejak dorang punya tidak membeza-bezakan antara suku satu dengan suku yang kedua. Jadi itulah salah satu faktor yang menyebabkan ramai negara asing yang berasa unik negara Indonesia ini, bagaimana dia menyatukan rakyatnya walaupun beratus-ratus suku, guys, tetapi Indonesia bisa untuk mengatur rakyatnya, pemerintahnya bisa mengatur sehingga tidak ada berlaku masalah yang betul-betul kritikal ataupun yang tidak baik. Jadi inilah menunjukkan kebersamaan rakyat Indonesia bersama kepimpinannya terbukti sampai ke hari ini. Indonesia kekal aman, damai dan makmur. Jadi tahniah ke atas kawan-kawan saya yang berada di Indonesia daripada cabang sampai ke Maroke. Semoga negara Indonesia menjadi tanah yang berkat dan juga menjadi tanah yang berdaulat. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya betul-betul terujah dengan Sumpah Pemuda dengan isinya ini. Baru saya tahu ini hari, guys. Ini pun disebabkan yang kemarin-kemarin itu viral tentang bahasa ya. Bahasa yang digunakan pakai itu bahasa yang akan diangkat tuh bahasa Melayu tuh. Itu yang telah viral tuh, guys. Jadi saya terjumpa di sini, oh patutlah negara Indonesia tuh dapat bersatu dengan kukuh disebabkan orang punya bahasa satu. Nah, kalau di Malaysia, kalian tengoklah sendiri, guys, bukan juga mengata apa, tetapi ada campur sudahlah, guys. Iyalah, apa boleh buatkan, guys. Tapi apapun, mungkin ini satu usaha juga untuk kayak punya pemimpin ya, menjadikan bahasa Melayu diangkat supaya biar semua pakai bahasa Melayu itu. Tidak tahulah versi Melayu Indonesia kah apakah ya, yang penting perkataan Melayu itu diangkat. Jadi kita kan negara asal puncanya itu daripada rumpun Melayu yang atas sekali itu, guys. Jadi untuk dia pindah tuh pergi Indonesia jadi bahasa Indonesia, pergi Malaysia jadi bahasa Malaysia ya. Jadi apapun, kita kekalkan hubungan silaturahim antara dua negara ini, Malaysia dengan Indonesia ya. Jadi itu saja, salam serumpun, salam silaturahim, salam perpaduan daripada saya untuk kalian semua yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.